membuat desain dan ini harus istilahnya kita harus bijak dalam memilih font dan juga memilih warna. Ini harus bijak dalam memilih font ataupun memilih warna karena kadang warna itu jadi terlihat dari template Canva yang sudah bagus jadi terlihat agak kacau karena keegoisan kita ya, karena keegoisan kita. Saya itu suka banget warna ungu atau saya itu suka banget warna pink gitu. Terus jadinya pinknya juga ditempel. Nah, itu akan menjadikan sesuatu yang apa namanya? kurang halus gitu loh Bapak Ibu ketika mendesain. Bahkan milih fontnya mungkin ada yang wah saya mau keren pakai fontnya yang banyak-banyak, paling enggak fontnya dalam satu desain ada 10 font. Nah itu jadi tentunya malah memberikan desainnya itu agak rancu Bapak Ibu. Nanti desainnya itu agak rancu. Nah saya akan berikan tipsnya, tips memilih font dan juga tips memilih warna. Nah yang untuk kombinasi font itu ada 3 tips yang saya berikan ke Bapak Ibu untuk font ini ya. Yang pertama adalah yang paling penting dalam sebuah desain itu paling tidak itu maksimal gitu ya, maksimal font yang digunakan itu cukup 3 saja Bapak Ibu. Cukup 3 saja. Jangan slide 1 pakai yang agak keriting-keriting atau yang mana gitu ya. Terus nanti font 2 yang tegas-tegas gitu. Slide 3 yang lucu-lucu kayak kartun, slide 4 ganti lagi. Nah, itu membuat orang ketika melihat paparan kita atau melihat desain kita tuh jadi pusing gitu. Bukan malah jelas tapi malah pusing kita gunakan. Makanya maksimal cukup 3 font saja. Yang kedua yang paling penting adalah ukuran fontnya. Ukuran font itu tidak semuanya harus besar ya, tidak semuanya harus besar. Ukuran font itu memberikan kejelasan ketika judulnya cukup besar, memberikan point of view-nya harus dilihat di mana. Misalnya desain ini saja deh. Dalam slide ini yang saya tekankan adalah kombinasi font. Kombinasi font. Untuk keterangan-keterangan saya kira kecil saja cukup, tapi cukup bisa dilihat karena itu memberikan ketelitian untuk audiensnya untuk menyimak lebih detail. Misalnya kombinasi font udah terbaca, terus baru 3 jenis font nih. Yang bagaimana 3 jenis fontnya? Gunakan maksimal 3 jenis font dalam satu desain seperti itu. Ukuran font. Ukuran fontnya memberikan kejelasan dalam menyampaikan. Jadi itu perlu strategi kita menyusun bagaimana ukuran-ukuran font itu kita deliver ke audiens. Nah, dan yang paling penting, yang ketiga adalah perpaduan fontnya. Kalau kita pakai yang keriting, kita harus cari keriting yang seperti apa, atau kita mau yang tegas, yang buat laporan, itu yang seperti apa. Nah, itu harus ada perpaduan fontnya. Wah, ini rahasia nih, Pak Ibu. Saya mau berikan tips rahasia. Ini Pak Sabtono mau tahu rahasia nggak nih, Pak Sabtono? Ini ada rahasia nih tentang fontnya ya. Bagaimana mencari perpaduan fontnya. Ini Bapak Ibu mau tahu nggak? Kalau mau tahu tulis di kolom komentar mau gitu ya. Mau Pak, mau. Yuk, mau nggak nih Bapak Ibu nih? Wah, Ini Budian mau. Kemudian Bu Kristiana mau. Buku Saya mau Pak, mau semuanya mau. Saya mau apa nih tadi? Saya mau bagikan bagaimana mencari perpaduan font dan webnya apa gitu ya. Ada webnya ya, yang membantu bagaimana kita memilih font itu ada pasangannya yang bagus. Saya udah siapkan dong. Nanti di paparannya juga udah ada nih. Namanya fontjoy.com. Kita klik. Kita akan simak bagaimana perpaduan fontnya. Perpaduan fontnya di sini. Contoh yang pertama. Jadi perpaduan font di sini itu bisa kita cari dengan cara ketik saja fontjoy.com dan di fontjoy.com ini sudah diberikan apa saja pasangan-pasangan font. Contoh, font Montserrat, ini yang judulnya yang tebel-tebel nih. Nanti dipasangkan dengan Lora, itu oke. Dengan Hin Madurai, itu juga yang seperti ini oke. Kalau nggak mau kita generate. Nanti akan muncul font yang lain. Oh ini ada font EXO. Pasangannya pakai Allegri Sans. Terus pakai Muktafani. Nah, ini ada pasangannya ini udah seperti ini. Ini biasanya kalau saya gunakan, biasanya saya cek dulu satu, terus saya cari fontnya. Nah itu gunakan. Dan dia sudah mencarikan 3 ya, 3 font yang digunakan. Makanya kenapa tipsnya maksimal 3 font? Nah, Fontjoy saja itu menyediakan 3 font untuk satu desain.
Contoh nih, ini ada keriting tapi keritingnya halus. Kayak lucu-lucu untuk anak-anak TK nih cocok nih fontnya. Bubblegum Sans namanya. Bubblegum Sans. Pasangannya kalau di bawahnya mau agak tipis pakai Josephine Sans. Nah, bisa keterangan lagi di situ ada fontnya yang lain. Kita coba lagi supaya nemu yang lebih keriting lagi ya. Lebih unik-unik. Nah, ini kalau ini agak lancip ya. Untuk apa namanya? Untuk laporan cocok nih. Pakai Meriwether, pakai Virasan sama Kanit. Nah, itu kalau udah ketemu fontnya baru dicatat dulu, nanti kita cari di Canva. Nah, ini Source Sun Pro pakai Martel Sun sama Civo. Nah, ini ada pasangan-pasangannya. Jadi di font Joy, nah ini saya mau klik ya supaya Bapak Ibu juga mencari ya. Nih saya bagikan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari fontnya yang biasanya digunakan tuh. Kita kan nggak expert ya di bidang, nggak expert di bidang desain gitulah istilahnya. Tapi bagaimana kita sama-sama menggunakan basic design untuk misalnya yang cocok gitu ya. Nah, di sini bisa nih. Ini bisa atur juga beberapa untuk archivo ya. Kita cek lagi generate ya. Nah, itu ada tulisan kalau untuk laporan bisa pakai font pairing itu Frank Roll gitu ya. Bisa cari lagi. Pokoknya pasangan-pasangannya udah disiapkan sama font Joy. Jadi kita tinggal memanfaatkan. Nah, ini cocok banget untuk laporan nih Bapak Ibu menurut saya nih. Pakai Droid Serif, pakai Komorat Infant sama Gula. Ini web ini menurut saya wah ini cocok banget. Bagaimana untuk kita membuat ya, Pak? Sepakat sekali, Pak. Jadi sekalipun bukan ahli tapi bisa menghasilkan perpaduan font yang menarik ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satunya adalah menggunakan menggunakan fontnya di sini ya. Fontjoy.com itu rahasianya. Ini Pak Rizky Nazia Muhandis. Pak, monotype Corsiva ada tidak, Pak? Kalau untuk mencari fontnya, carinya di Canva ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, Canva ini juga bisa upload font, Bapak Ibu ya. Canva ini juga bisa upload font. Kalau misalnya kok, ini fontnya tidak ada gitu ya. Canva ini bisa upload font di menu merek. Di menu merek. Nah, misalnya monotipe Corsiva gitu nggak ada. Nanti Bapak Ibu bisa upload sendiri font mereknya di sini. Tambah baru. Nah, ini bisa menambahkan fontnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang expert untuk biasanya menambahkan font di di laptop itu bisa memanfaatkan di sana menambah font di menu merek ya. Menambah font di menu merek. Waduh, mana? Setelah font, apa nih setelah font? Setelah font tentu warna. Nah, kombinasi warna ini Bapak Ibu setelah fontnya udah oke gitu ya. Warna itu ternyata juga ada harmoninya gitu ya. Istilahnya kayak orang nyanyi ada chordnya nih. Nyanyi ada chordnya, ada dan yang lain. Ternyata untuk warna-warna ini itu juga ada basic warnanya yang bisa kita gunakan. Contohnya kalau mau soft gitu ya, kita bisa gunakan warna-warna seperti ini. Cranberry, melon, sakura. Itu ada kode-kodenya, warna-warnanya ada kode-kodenya. Itu bisa kita copy kodenya, kita tuliskan di Canva. Nanti saya praktekkan deh setelah ini. Nah, ini itu fresh, kalau yang fresh seperti itu, jadi ada tema-temanya. Kalau di saya sudah menyiapkan gayanya yang biasa saya gunakan, warna-warnanya itu sudah saya siapkan. Palet warna itu biasanya saya gunakan. Warna soft, kita bisa gunakan. Nah, untuk menambahkan misalnya untuk mengganti warna atau menambahkan warna, Bapak Ibu tinggal plus ya. Dan tuliskan kodenya seperti apa. Nanti kodenya menuliskan di plus warna terus plus di sana. Tapi untuk mendapatkan tema warna yang sesuai bagaimana? Ada rahasianya lagi, Bapak Ibu. Waduh, ini ada aja gitu ya. Wah, daging semua ini malam hari ini, Pak. Ada aja ya. Kalau tadi itu kita bahas untuk font, kalau ini untuk warna. Ini pakai colors.co. Kita pakai colors.co ya. Duh, luar biasa Pak malam hari ini Pak. Daging semua ini. Ya, yang kita bagikan ya. Tinggal kita langsung colors.co saya bagikan nih. Oke. Nah, ini perpaduan warnanya udah macam-macam. Tinggal kita pilih start generator
Misalnya start generator seperti ini. Nah, kita bisa dapat banyak warna di sini. Nah, misalnya ada warna, beberapa macam warna, tinggal kita pakai kode-kodenya. Ini saya mau yang suka pink nih. Ternyata suka pink itu nggak hanya pink ya, Bapak Ibu, yang macam-macam. Ini slide color, sudah ada kodenya, kita copy, klik kanan, copy ya. Terus baru kita masuk ke Canva, kita bisa edit nih. Oh, mana Canva-nya tadi. Nah, di sini kita bisa edit, misalnya background-nya saya ganti warna pink misal. Plus, terus kodenya yang tadi kita pastekan di sini. Paste. Otomatis warnanya udah masuk ketika kita ambil dari sana. Dari color.co tadi. Ya. Itu dari color.co-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada gambar gitu ya. Kita bisa membuat palet warna dari foto yang kita punya. Contoh nih, kita create palette from photo. Jadi kita akan upload, saya akan upload satu foto yang saya punya. Nah, contoh saya akan cari ini deh. Saya mau buat desain untuk apa namanya? Nah, untuk di sini. Jadi ini akan muncul palet-palet warnanya. Dari foto ini itu muncul palet warnanya. Saya coba cari yang lain lagi yang lebih terlihat. Mana ya? Nah, contoh ini lagi deh, ada satu foto di PGRI. Kemarin ini kegiatan juga. Jadi palet warnanya tuh sudah muncul, Pak. Tinggal kita pilih, ya next. Terus, nah ini di sini dia akan muncul warna-warnanya. Warna kuning pun ternyata nggak hanya kuning saja. Kuning tuh cocok dipasangkan dengan grey yang muda, dengan coffee. Nah itu jadi satu tema warna pakai colors.co ya, pakai colors.co. Itu rahasia yang kedua. Ketika saya mendesain, kenapa kok kadang tuh warna-warnanya yang dipilih kelihatan kayak gimana gitu ya, betah gitu, lihat desain sendiri betah. Kalau Bapak Ibu udah desain terus senyum-senyum seneng gitu ya, udah betah, itu berarti desain Bapak Ibu udah oke, mantap.